Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Dinata Dan saya Rizky Akbar Saputra dari kelas 12 4. Baiklah, bertepatan pada hari ini pada tanggal 14 Oktober 2025 dilaksanakannya pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 1 Danaraja. Di sini terdapat 3 TPS, TPS 1, 2, dan 3. Ya, terkait tugas ini yaitu implementasi Pancasila dalam berdemokrasi di sekolah. Tugas ini terkait dalam tugas akhir yang dilaksanakan pada tugas pendidikan Pancasila. Oke, Baiklah, ini sebagai wujud demokrasi dan yang diterapkan terhadap pelajar di generasi muda di tingkat SMA. ini surat-suara yang harus dihitung itu disesuaikan jumlahnya dengan apa yang ada di data. Oke, ini urutannya dari kelas 12 1 ya? Iya betul, sampai 12 9. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Jadi, demokrasi bukan sistem pemerintahan yang dipegang teguh oleh rakyat, yang dilaksanakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi, fungsi demokrasi bagi pemilihan OSIS ini adalah untuk menjadikan agar proses pemilihan OSIS berjalan dengan adil, terbuka, dan melibatkan seluruh siswa di SMA Negeri 1 Danaraja ini. Pada zaman demokrasi pada kali ini, rakyat dialihkan sebagai siswa. Jadi siswa yang memiliki pegang teguh pada pemilihan. Pertama-tama, bagi siswa dan siswi yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, akan dilakukannya seleksi. Seleksi tersebut berupa tes tertulis dan wawancara. Kemudian, para paslon yang telah terpilih memperkenalkan diri mereka masing-masing. Kemudian, masing-masing paslon melakukan kampanye. Setelah itu dilaksanakannya debat terbuka antara para ketiga paslon hingga tibalah saatnya pemilihan umum ketua dan wakil ketua OSIS. Dalam rangka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS pada tanggal 14 Oktober terdapat 3 TPS, diantaranya adalah TPS 1. TPS 1 ini adalah untuk kelas 12. Juga TPS 2 diperuntukkan untuk kelas 11. Serta TPS 3 diperuntukkan untuk kelas 10. Baiklah, pemilihan akan segera dimulai. Betul sekali. Ini para siswa akan segera memilih TPS dan masing-masing yang telah ditentukan. Won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate. Ini kami sudah menyalurkan hak suara kami untuk memilih kandidat sesuai dengan pilihan kami. Tentunya kami memilih dengan sesuai hati nurani kami. Saya terhadap itu. Ya, sudah. Lagi diwawancara nih guys. Baiklah, jadi di sini kami bersama Ahab selaku Ketua OSIS dengan masa jabatan 2024-2025.
Jadi sih kami ingin sedikit bertanya, bagaimana perasaan kamu nih terkait di akhir masa jabatan kamu? Perasaan kami yaitu ada sedihnya dan senangnya juga. Adapun sedih yang kami dapat yaitu perasaan kami yaitu mungkin ada selama kami menjabat tidak ada misi-misi yang belum tercapai, kami ucapkan mohon maaf. Dan senangnya itu yaitu kami dapat ada penerus yang akan dilaksanakan pemilihan OSIS pada hari ini. Baik, terima kasih sih atas jawabannya. Terima kasih. Baik Rizky, terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS hari ini, apakah persiapannya sudah matang dan juga sudah siap? Oke, terkait persiapan itu mungkin sedikit kurang matang karena kita sedikit kesusahan karena cuaca tidak mendukung, seperti hujan dan sedikitnya cuaca tidak mendukung. Jadi kami sedikit kewalahan dalam menyusun dekorasi ataupun tenda. Terima kasih. Baiklah, di saya berada bersama rekan saya Robi Anggara sebagai wakil ketua MPK sekaligus sebagai ketua KPU dalam pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun 2025 dan 2026. Izinkan saya bertanya Robi, bagaimana terkait pelaksanaan pemilihan ini? Apakah sudah siap dalam persiapannya dan juga akan dilaksanakan pada pukul berapa? Baiklah, di sini hari ini tepatnya hari Selasa pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Persiapannya setiap TPS sudah siap dan pemilihan serentak akan dibagikan per TPS per kelas dan sudah didata setiap kelas. Dan dilaksanakan pada pukul berapa? Dan dilaksanakan pada pukul 9, pukul 00. Terima kasih. Baiklah, kami akan mewawancari salah satu kandidat calon pasangan ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun 2005-2026. Itu mereka. Langsung guys. Baiklah, di sini kami bersama kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor 2. Di sini kami akan melakukan sharing atau wawancara kepada mereka. Langsung aja. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Kiki Junar, calon ketua OSIS. Saya Mas Damas Pratama dari kelas 11 sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Tanjung Raja tahun periode 2025 sampai 2026. Ya, langsung saja pertanyaan dari saudara Rizky di wawancara kita ya. Ini kalau sudah 9 nih ya, terus biar kalian pilih apa yang bakal persiapan kalian? Kalau saya ingin menjalankan program saya pertama, yaitu ada aspirasi siswa. Kalau menurut saya sendiri, yang pertama itu adalah anggotanya. Kalau tidak ada anggota, sebuah program tidak akan berjalan. Dan di mana kita membutuhkan anggota untuk menjalankan program kami itu ke siswa. Baik. Terkait anggota tadi ya, bagaimana cara kalian untuk menjaga kekompakan dan kontribusi anggota untuk menjalankan program kalian? Saya akan menyeleksi mereka agar mereka itu adalah orang-orang yang terpilih dan tidak sembarang orang. Sebuah kekompakan itu harus dilakukan lewat musyawarah, yang dimana itu adalah musyawarahnya kompak. Yang kedua, wakil juga berkumpul di sana dan antara anggotanya. Kekompakan mulai karena adanya kekompakan yang dimana ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ada di sana. Kemudian terakhir pertanyaan lain, bagaimana jika dari program yang kalian menjalani itu tidak bisa terlaksana? Kalau kami mempunyai dua plan, yaitu plan A dan plan B. Jadi setiap program itu ada plan B dan disiapkan juga kalau tidak terlaksana. Kalau saya harus memikirkannya dengan ketua OSIS, kalau tidak kami harus melakukannya dengan aspirasi siswa, yang dimana kami membutuhkan prioritas dari kami. Baik, mungkin sekian wawancara yang belakang tadi kami berikan. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Nah guys, itu tadi kita udah wawancarain salah satu kandidat yaitu paslon nomor 2. Baiklah, inilah situasi dan kondisi saat ini yang mana pemilihan telah terlaksana dengan aman, nyaman, dan juga terbuka. Di sini masih menunggu seksi
penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada waktu setelah isoma, tepatnya jam pada 1. pukul waktu tepat. Waktu tepat. Ya, selamat tunggu. Pelan-pelan ya, Bos. Saat engkau Kami habis selesai beres-beres, semuanya udah ya, udah selesai. Selanjutnya kami akan mewawancari salah satu paslon kandidat yang berhasil memenangi pemilu OSIS 2025-2026 dari paslon nomor urut 1, Mara Natawati dan juga Tere Ramadan. Kita mau cari. Kami menanya dan mewawancarai terkait karena memenangkan pemilu OSIS 2025-2026. Apa pesan dan juga kesan terkait kemenangan paslon nomor 1? Pesannya satu, terima kasih ke teman-teman yang telah ikut serta dan ikut ambil dalam pemilihan pada tahun ini. Dan karena itulah kami juga bisa Itu tadi vlog singkat dari kami mengenai demokrasi sekaligus pengimplementasian Dan wujud nyata dalam penerapan dalam rangka pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.